Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian instansi pemerintah daerah. Saya pastikan bahwa semua honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada semua Bapak Ibu honorer, juga kepada seluruh masyarakat yang mungkin bisa melihat dan menonton informasi ini. Informasinya terkait dengan guru dan nakes, dalam arti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan honorer yang sudah mengabdi jadi prioritas di seleksi ASN 2023. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), pemerintah telah menetapkan akan melakukan pengadaan aparatur sipil negara pada tahun anggaran 2023. Ini merupakan satu informasi penting karena memang ini adalah salah satu yang dapat menampung impian honorer mencapai impiannya menjadi ASN. Jadi total kebutuhan ASN pada pengadaan tahun ini katanya sebanyak 1.030.751 formasi yang terdiri atas kebutuhan pada instansi pusat, daerah, dan sekolah kedinasan. Pengadaan ASN tahun 2023 akan diprioritaskan pada tenaga pendidikan guru dan tenaga kesehatan yang selama ini telah menjadi tenaga non-ASN atau telah menjadi honorer. Nantinya kedua formasi itu akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang direncanakan kebutuhannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Menpan RB dan telah ditetapkan sebanyak ini adalah untuk formasi pusat maupun di daerah. Prioritasnya tentu guru dan tenaga kesehatan yang selama ini jadi persoalan. Dengan demikian, tentu ini menjadi solusi dan terobosan terhadap beberapa catatan tertentu. Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi sambutan dan membuka secara resmi rapat koordinasi pengadaan aparatur sipil negara tahun anggaran 2023 dan uji publik RUASN di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada hari Kamis 3 Agustus 2023. Ini baru saja semalam Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam memberi sambutan dan membuka secara resmi rapat koordinasi pengadaan ASN tahun anggaran 2023 serta uji publik RUASN di Hotel Sahid Jaya di Jakarta pada hari Kamis 3 Agustus 2023. Sementara itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan permasalahan pada sektor kesehatan dan pendidikan seringkali tidak diprioritaskan. Yang menjelaskan bahwa pada tahun 2022, dari 700.000 formasi guru yang dibutuhkan lanjutnya hanya terisi 319.000 formasi. Jadi saat ini usulan paling banyak jalan rusak. Betul nggak? Tapi pendidikan guru yang belum tersambung ini kadang belum mendapat perhatian yang cukup dari kita
semuanya, ujar Anas. Jadi luar biasa ini Bapak. Dan ini dengan tegas disampaikan ya. Dengan ditegas disampaikan bahwa saat ini usulan paling banyak jalan rusak nih. Tapi pendidikan guru yang belum tersambung ini kadang belum mendapat perhatian yang cukup dari kita. Ini ujar Menpan RB Abdul Azhar Anas. Jadi Bapak Ibu, kalau soal kesehatan dan pendidikan ini bisa kita beresin. Elektoral, para bupati, dan kepala daerah itu pasti naik imbuhnya. Di samping itu, ia menyampaikan mengingat besarnya jumlah fresh graduate yang membutuhkan pekerjaan, komposisi pengadaan ASN tahun 2023 akan terdiri atas P3K sebesar 80% dan fresh graduate sebesar 20%. Jadi itu perbandingan ya pada pengadaan ASN di tahun 2023 tahun ini 80 banding 20. 80% adalah untuk P3K dan fresh graduate sebesar 20%. Yang mana fresh graduate ini termasuk sekolah kedinasan Bapak Ibu ya. Sebagaimana awal ceritanya pada informasi ini bahwa juga akan ada seleksi untuk fresh graduate. Menteri Anas menyampaikan nantinya para fresh graduate akan mengisi kebutuhan talenta digital di instansi pusat maupun daerah. 80% itu P3K karena mereka sudah mengabdi lama. Akan kami selesaikan, jelas Anas. Pada pengadaan ASN sebelumnya, tingkat kelulusan dari formasi P3K cukup rendah. Oleh karena itu, Anas mengungkapkan bahwa tahun ini akan dilakukan afirmasi kepada ex tenaga honorer kategori 2 atau THK2 dan tenaga non-ASN yang telah mengabdi akan diafirmasi pada pengadaan ASN tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya ini satu kabar gembira Bapak Ibu ya. Ketegasan yang disampaikan oleh Menpan RB tersebut untuk para honorer yang sudah mengabdi lama dan terlebih para honorer kategori 2. Karena memang terbukti bahwa para honorer kategori 2 yang sudah lama mengabdi di negeri ini sampai puluhan tahun. Selain untuk menunjukkan bentuk penghargaan kepada para tenaga honorer non-ASN yang telah mengabdi, kuota pengadaan ASN difokuskan pada P3K karena saat ini pengadaan ASN akan didasarkan pada prinsip zero growth dan negative growth. Zero growth artinya pengadaan dilakukan untuk menggantikan posisi-posisi kosong akibat ASN yang pensiun. Serta negative growth artinya menghilangkan posisi-posisi yang berpotensi akan hilang dari adanya digitalisasi. Terkait dengan hal itu, Menteri Anas mengatakan bahwa pemerintah bukanlah pembuka lapangan kerja. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat memudahkan dunia usaha untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Padahal semestinya kita bekerja untuk menyiapkan lapangan pekerjaan lewat investasi atau perizinan yang kita percepat. Kalau rekrutmennya tidak profesional, maka birokrasi kita tidak profesional juga. Pelayanan publiknya lambat, investasi terhambat, ujungnya tidak ada lapangan pekerjaan yang tercipta, pungkasnya. Demikian informasi terkini terkait dengan upaya pemerintah bersama dengan DPR RI membahas dan bagaimana nanti langkahnya untuk menentukan penyelamatan honorer ini untuk diangkat menjadi ASN, dan kini semuanya telah diungkap dari Dewan Perwakilan Rakyat juga pemerintah melalui Menpan RB bahwa ketegasannya semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN terutama kategori 2 dan honorer yang masa kerja lama itu segera diberesin sebagaimana pernyataan Menpan RB Abdul Azhar Anas. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.